Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bergabung kembali di pembelajaran kita hari ini. Tema 1 hidup rukun di kelas 2. Subtema 1 hidup rukun di rumah. Mari kita langsung di pembelajarannya. Udin senang membaca buku cerita Bintang Lapangan. Udin bertanya kepada Mutiara bila ada bagian yang belum dipahaminya. Mutiara senang membantu Udin. Nah, di sini Udin suka membaca cerita tentang bintang lapangan dan Kak Mutiara membantunya dengan senang hati. Bintang lapangan adalah sebuah ungkapan yang artinya orang yang berahli dalam bidang olahraga. Contohnya Ronaldo itu bintang lapangan sepak bola. Artinya Ronaldo orang yang ahli dalam bidang olahraga. Nah, kakak beradik saling membantu. Teman-teman masih ingatkah dengan lagu Peramah dan Sopan? Yuk kita nyanyikan bersama ya. Masih ingat kan? Ini adalah lagu Peramah dan Sopan, ciptaan dari Pak Dal. Nanti silakan dinyanyikan kembali. Kemarin yang telah Ibu bagikan lagunya. Nah, di sini di dalam lagu Peramah dan Sopan itu ada ungkapan. Nah, ada tinggi hati dan cepat kaki ringan tangan. Nah, coba kita baca kembali ya. Bukanlah congkak, bukanlah sombong, yang disayangi handai dan tolan, hanya anak yang tak pernah bohong, yang disayangi keluarga. Nah, dalam lagu tersebut terdapat arti dari ungkapan tinggi hati dan cepat kaki ringan tangan. Artinya apa ya? Tadi artinya ada di dalam lagu loh anak-anak. Nah, tinggi hati artinya sombong. Ada kan tadi dalam lagu bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, sombong itu bisa diberikan ungkapan tinggi hati. Kalau di pembelajaran 1 kemarin besar kepala kan? Ya, sama artinya juga sama-sama sombong. Jadi tinggi hati dan besar kepala itu artinya sombong. Nah, kalau cepat kaki ringan tangan artinya rajin bekerja, rajin membantu juga bisa ya. Jadi cepat kaki ringan tangan bukan kakinya cepat, tangannya ringan, bukan ya. Cuman artinya rajin bekerja. Nah, contoh kalimat dengan ungkapan tinggi hati. Nah, anak itu menang lomba tetapi tinggi hati, artinya anak itu menang lomba tetapi sombong. Contoh lainnya, jangan jadi anak yang tinggi hati. Artinya jangan jadi anak yang sombong. Nah, contoh lagi kalimat yang ungkapan yang artinya cepat kaki ringan tangan. Contohnya, Andin anak yang cepat kaki ringan tangan, maka disukai teman-temannya. Artinya, Andin anak yang rajin bekerja, maka disukai teman-temannya. Contoh lain ya, jadilah anak yang cepat kaki ringan tangan. Artinya, jadilah anak yang rajin bekerja. Nah, siapa yang rajin bekerja ya? Harus rajin bekerja ya di rumah.
Lagu Peramah dan Sopan tadi ada yang dinyanyikan pendek dan ada yang dinyanyikan panjang. Nah, masih ingat kan pembelajaran kemarin sudah menyanyikannya lagu Peramah dan Sopan. Mari kita sekarang menandai. Kalau kita tandai titik, maka itu artinya pendek. Yang panjang kita beri tanda garis. Nah, ini contohnya ya. Yang dinyanyikan pendek kasih tanda titik ya. Yang dinyanyikan panjang kita kasih tanda garis. Saat menyanyikan pun harus memperhatikan tanda tersebut. Oh, kalau tandanya titik berarti syairnya pendek. Kalau garis berarti dinyanyikan agak panjang. Masih ingat kan lagunya? Masih ingat kan lagunya? Nah, di pembelajaran kali ini juga ada lagu yang dinyanyikan dengan penekanan. Nah, semua lagu selain dinyanyikan berdasarkan panjang dan pendek bunyi, juga ada yang dinyanyikan dengan penekanan, kuat dan tidak. Coba perhatikan teks lagu di bawah ini. Bagian yang ditulis tebal adalah syair yang dinyanyikan dengan penekanan kuat. Nah, ada kan? Bukannya cong, karena congnya ditebalin ya. Bukannya sombong. Nah, bu dikasih tebal itu harus dibaca ada penekanannya. Lalu yang disayangi. Nah, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah sombong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, yang itu tadi yang dinyanyikan lemah dan kuat. Anak yang tidak sombong akan memiliki banyak teman. Kakak dan adik juga tidak boleh saling menyombongkan diri ya. Apa yang terjadi bila kakak dan adik menyombongkan diri? Nah, yang terjadi pasti akan terjadi pertengkaran ya. Banyak adik menyombongkan diri mendapatkan hadiah dari mama. Kakaknya bisa marah ya kan? Kalian jangan sampai menyombongkan diri ya. Tidak boleh, itu sifat yang tidak baik. Mutiara senang menyanyi, Udin senang menggambar. Udin pernah menjadi suara menggambar. Mutiara belum pernah menjuarai lomba bernyanyi. Nah, Udin sudah pernah juara. Mutiara belum pernah sama sekali. Namun Udin tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong ya anak-anak. Begitu pula dengan anak-anak tidak boleh sombong ya. Amati gambar di bawah ini. Udin meraih juara pertama lomba menggambar. Nomor peserta Udin adalah 232. Nah, nomor peserta Udin ini merupakan lambang bilangan. Kita dapat membacanya dengan kalimat 232. Mari kita ingat kembali pelajaran kemarin ya. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Nah, perhatikan ya. Ada kubus satuan. 1 kubus satuan artinya 1 kubus satuan. Kalau ada 10 kubus, maka itu dianggap 1 kubus puluhan karena isinya 10. Kalau ada 10 kubus puluhan, jika dijadikan 1, maka jumlahnya akan menjadi 100. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada kubus satuan, ada ratusan, ada puluhannya. Nah, mari kita urutkan. Ada ratusannya. Nah, lihat ratusannya ada berapa? Ada 2.
Berarti nilainya 200. Ditambah ada berapa puluhannya? Ada 3 kubus puluhan. Maka nilainya 30. Ada 2 kubus satuan. Nilainya 2. Lalu kita jumlahkan. 200 ditambah 30 ditambah 2 sama dengan 232. Banyaknya kubus ada. Nah, banyaknya kubus ada berapa? Kita tulis angkanya ya. 232. Dibaca. Bacanya bukan 232 ya, tetapi 232. Kita perhatikan contoh lagi. Masih ada kubus ratusan, ada kubus puluhan, dan ada kubus satuan. Kubus ratusannya ada berapa? Ayo kita hitung ya. Kubus ada 3, berarti nilainya 300. Ditambah ada 4 kubus satuan, puluhan, maaf. Maka jumlahnya adalah 40. Ditambah ada 5 kubus satuan. Maka jumlahnya berapa anak-anak? Iya, 345. Banyak kubus ada 345. Dibaca 345. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Ini ada kubus ratusan, ada berapa? Ada 4, nilainya 400. Ditambah kubus puluhannya ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 70. Ditambah ada 6 kubus satuan. Maka jumlahnya sama dengan 476. Banyaknya kubus ada 476. Dibaca 476. Sekarang kita akan belajar membaca dan menulis bilangan. Nah, yang pertama kita belajar membaca ya. Ini bilangan ini dibaca berapa ya anak-anak? Nah, bilangan ini dibaca 400. Bilangan yang ini berapa anak-anak bacanya? Apa dibaca 505? Tentu tidak ya. Ini dibaca 505. Karena puluhannya tidak ada 0, maka langsung 505. Nah, berikutnya dibaca bagaimana ini? Apakah 611? Atau 611? Bukan, bacanya 611. Lalu berikutnya dibaca berapa ini? Baca bagaimana? Bacanya 720. Nah, berikutnya dibaca 632. Nah, sekarang menulis bilangan 700. Bagaimana cara menulisnya? Maka kita tulis dulu angka 7 ya. Nolnya ada berapa? Ada 2. Jadi nulisnya 700. 805. Bagaimana cara menulisnya? Ratusannya ada berapa? 8. Puluhannya tidak ada. Puluhannya kita tulis 0. 5 kita tulis 5. Jadi menulisannya 8, 0, lalu 5. Bacanya 805. 915. Bagaimana cara menulisnya? Ratusannya berapa itu anak-anak? 9. Kita tulis 9. Puluhannya kok enggak ada puluhannya? Tapi kok ada 15? Maka setelah angka 9 adalah angka 15. Jadi penulisannya seperti ini ya. 915. 320. Nah, bagaimana cara menulisnya? Ratusannya berapa? 3. Puluhannya berapa? 2. Nah, satuannya berapa?
tidak ada, maka dikasih 0 ya. Maka tulisannya 320, bacanya 320. Nah, berikutnya 555. Nah, ratusannya berapa? 5. Puluhannya berapa? 5. Satuannya berapa? 5. Maka penulisannya 555. Bacanya 555. 404. Bagaimana penulisannya ya anak-anak? Ratusannya berapa? 4. Ratusannya ratusannya 4. Puluhannya tidak ada, maka tulis 6, maka ditulis 404. Nah, pasangkan bilangan dengan banyak kubus yang sesuai. Gunakan pensil warna ya untuk memasangkannya dan antara gambar dan bilangannya. Lalu bacalah bilangan tersebut. Nah, di sini ada kubus bilangan ya anak-anak. Kita cari ya, kita coret-coret dulu. Kubus yang pertama ada berapa jumlahnya? Nah, jumlahnya ada 8 kubus ratusan, maka kita tulis 800. Bawahnya lagi ada berapa kubus ratusan? Ada 7, berarti 700. Gambar kubus bawahnya ada 3 gambar kubus puluhan, maka jumlahnya 30. Terus bawahnya lagi ada 2 kubus puluhan, maka nilainya 20. Bawahnya lagi ada 5 kubus satuan, maka kita tulis 5. Dan yang paling bawah ada 3 kubus satuan, dan maka kita tulis 3. Setelah itu kita harus membuat penjumlahan secara panjang dari 725. Ratusannya ada berapa? 700. Puluhannya ada 20. Tambah lagi satuannya 5. Langsung kita pasangkan ya. 700 yang mana? Nah, kita pasangkan. 20 yang mana? Oh, yang itu 20. Lalu yang 5 mana? Nah, ketemu yang 5. Jadi berarti menunjukkan bilangan 725. Kita lihat lagi yang bawahnya. 800 ditambah 20 ditambah 5. Nah, kita garis menggunakan pensil warna yang berbeda ya. Kalau satunya merah bisa ini ungu. 800 kita tarik garis. Mana yang 20? Kita tarik garis. Mana yang 5? Kita tarik kubus. Nah, seperti itu ya. Nah, kalian silahkan diteruskan di rumah kalian ya. Terima kasih.